Hai 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 hai, selamat siang semuanya. Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Jadi hari ini kita akan belajar menyimak. Nah, kalau kalian tidak mengerti dengan videonya, kalian bisa tanya kepada kakak-kakak yang cantik di depan ini. Nah, kita mulai dengarkan cerita. Cerita Ande-Ande Lumut. Pada zaman dahulu, di siang hari yang terik, ada seorang pangeran dan beberapa pasukan pergi berburu ke hutan. Pangeran itu bernama Kusumayuda dari Banyuarum. Tiba-tiba sang pangeran mendengar suara perempuan yang mengeram kesakitan. Dia pun mencari asal suara itu. Ternyata dia melihat ada seorang gadis cantik yang sedang memegangi kakinya. Pangeran Kusumayuda merasa kasihan terhadap gadis cantik itu. Dia pun berniat untuk menolong gadis itu. Setelah mengetahui nama gadis itu, bersama pasukannya, Pangeran Kusumayuda mengantarkan gadis itu pulang. Gadis cantik itu bernama Klenting Kuning. Diam-diam, Klenting Kuning menaruh hati kepada sang pangeran. Begitu pula dengan Pangeran Kusumayuda. Setelah peristiwa itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Waktu terus berlalu, tak terasa tahun pun berganti. Kini tersiar kabar ada seorang pemuda tampan bernama Ande-Ande Lumut sedang mencari calon istri. Semua gadis di desa itu pun sibuk membicarakan tentang ketampanan sosok Ande-Ande Lumut dan membayangkan menjadi pendamping sang pujaan hati. Tak lama kemudian, Ande-Ande Lumut mengadakan pesta untuk memilih calon pendampingnya. Para gadis di desa sibuk mempercantik diri mereka agar terpilih oleh Ande-Ande Lumut. Hanya Klenting Kuning yang tidak tertarik dan enggan datang ke pesta tersebut. Klenting Kuning selalu teringat dengan Pangeran Kusumayuda. Ketika dia sedang melamun, saudara-saudaranya mengajak untuk pergi ke pesta Ande-Ande Lumut, pemuda tampan yang sedang mencari istri. Ketiga kakaknya merayu Klenting Kuning untuk ikut pergi ke pesta itu. Setelah ketiga kakaknya pergi terlebih dahulu, akhirnya Klenting Kuning pergi juga ke pesta itu. Untuk sampai ke tempat pesta, semua orang harus menyeberangi sungai yang lebar dan dalam. Para gadis tersebut kebingungan karena mereka menggunakan pakaian yang bagus. Mereka tidak mau mengotori pakaian yang mereka kenakan. Kemudian muncullah seekor yuyu kangkang, penjaga sungai yang berbentuk kepiting raksasa. Yuyu Kangkang menawarkan bantuan kepada para gadis-gadis cantik itu untuk menyeberangi sungai dengan syarat mereka memberikan ciuman kepada Yuyu Kangkang. Karena para gadis tidak ingin terlambat menghadiri pesta di tempat Ande-Ande Lumut, maka mereka menyetujui penawaran Yuyu Kangkang itu. Lalu, satu persatu gadis diantarkan oleh Yuyu Kangkang, dan mereka memberikan ciuman kepada Yuyu Kangkang. Klenting Kuning bingung mencari akal agar ia dapat tiba di seberang sungai tanpa harus mencium kepiting raksasa tersebut. Ia pun mendapatkan caranya. Klenting Kuning juga memberikan syarat kepada Yuyu Kangkang. Dia bersedia mencium dengan syarat Yuyu Kangkang harus memejamkan matanya. Kepiting raksasa itu pun menyetujuinya. Setelah tiba di seberang, Yuyu Kangkang menagih janji untuk menciumnya. Lalu, Klenting Kuning menyuruh Yuyu Kangkang untuk memejamkan matanya. Dan Klenting Kuning mengambil buah apel yang kemudian ditempelkan pada Yuyu Kangkang. Kepiting raksasa itu pun merasa senang sekali karena semua gadis tadi telah berhasil dikelabuinya. Semua gadis yang mencium Yuyu Kangkang memiliki bekas garis merah di bibir dan di pipinya, kecuali Klenting Kuning. Yuyu Kangkang merasa senang sekali karena semua gadis tadi telah berhasil dikelabuinya. Semua gadis yang mencium kepiting raksasa itu memiliki bekas garis merah di bibir dan pipinya, kecuali Klenting Kuning yang tidak kena ciuman Yuyu Kangkang. Klenting Kuning bangga dan senang karena ia berhasil mengelabui kepiting raksasa tersebut. Setelah tiba di tempat pesta,
para gadis-gadis cantik itu merasa ada yang aneh pada diri mereka. Ternyata, mereka baru menyadari bahwa ada bekas garis merah di bibir dan pipinya. Ande-ande lumut dapat segera mengetahui bahwa Kelenting Kuning yang pantas menjadi pendampingnya, karena hanya dia yang dapat mengalahkan tipu daya Yuyu Kangkang. Kelenting Kuning sangat bahagia bertemu dengan Ande-ande lumut, karena ternyata Pangeran Kusumayuda yang selama ini ditunggunya adalah Ande-ande lumut. Kemudian mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Hore, akhirnya si Kelenting Kuning dan Ande-ande lumut menikah juga. Ya, kita lagi di hutan nih, ketemu nggak ya pangeran ganteng seperti Kusumayuda? Coba kita cari di balik batu.